Episode 480. Bajingan ini memblokir nomorku. Yulianto Lin semakin mengerutkan keningnya dan melihat Jamson Lin yang berada di belakangnya. Jamson Lin, ada apa ini? Bukankah kamu sudah memesan ruang perjamuan di sini? Jamson Lin yang bertanggung jawab mengurus pesta ulang tahun Yunardi Lin. Jadi Yulianto Lin tidak tahu menahu. Benar, aku memesan ruang perjamuan di sini. Jamson Lin berjalan menghampirinya dengan bingung lalu dia bertanya kepada penjaga pintu, manajer kalian Tommy Yang, bukan? Lusa lalu aku menghubunginya. Dia bilang dia akan menyimpan ruang perjamuan untukku. Petik 2. Oh ya, namaku Jamson Lin. Jamson Lin memberitahukan namanya. Setelah dua penjaga pintu saling bertatapan, mereka langsung mengeluarkan walkie-talkie dan mulai menghubungi Tommy Yang. Manajer Yang, di sini ada seorang pria bernama Jamson Lin yang mengatakan beberapa hari yang lalu dia telah memesan ruang perjamuan kepadamu. Apakah ada hal seperti itu? Jamson Lin. Orang itu terdiam sebentar, lalu dia berkata, aku belum pernah mendengar nama ini, dan dia tidak memesan ruang perjamuan kepadaku. Baik, setelah menutup panggilannya kepada Tommy Yang, penjaga pintu mengangkat walkie-talkie di tangannya sambil berkata kepada Jamson Lin, maaf, Tuan Lin, manajer yang mengatakan dia tidak pernah mendengar nama Anda. Petik 2. Omong kosong. Jamson Lin sangat marah dan langsung berkata dengan kasar, aku meneleponnya kemarin, catatan panggilannya ada di sini. Coba telepon sekali lagi. Saat ini, Yulianto Lin berkata dengan dingin. Dia tidak menyangka akan terjadi kejadian seperti ini. Kali ini adalah pesta ulang tahun Yunardi Lin. Selain keluarga Lin, mereka juga banyak mengundang mitra bisnis keluarga Lin. Orang-orang ini akan segera tiba. Kalau mereka mendapati tempat untuk pesta ulang tahun belum dipesan, maka keluarga Lin akan benar-benar malu. Baik, kakak pertama. Jamson Lin menjawab dengan suara berat, lalu segera mengeluarkan ponselnya dan mulai menghubungi nomor Tommy Yang. Tetapi setelah menghubunginya sekian lama, teleponnya selalu sibuk. Bajingan ini memblokir nomorku. Jamson Lin berkata dengan marah. Raut wajah Yulianto Lin terlihat tidak senang. Bagaimana kamu mengurus sesuatu? Kenapa hal kecil seperti ini saja tidak bisa kamu tangani dengan baik? Kakak, aku tidak salah. Lusa lalu ketika aku menghubungi bajingan itu, dia memberitahuku dia akan menyiapkan ruang perjamuan terbesar untukku. Siapa sangka, raut wajah Jamson Lin penuh dengan amarah. Setelah itu, dia berjalan menghampiri dua penjaga pintu sambil berkata dengan marah, suruh bajingan itu turun. Tuan, mohon jaga sikap. Manajer yang bilang dia tidak mengenalmu. Ekspresi wajah kedua penjaga pintu itu juga menjadi dingin. Sebenarnya melihat raut wajah Jamson Lin, dia tidak terlihat berbohong, dia memang memesan ruang perjamuan kepada Tommy Yang. Alasan Tommy yang berbicara seperti itu juga sangat sederhana. Ruang perjamuan yang dipesan oleh Jamson Lin sudah dipesan oleh orang lain. Tommy yang tidak bisa memberikan penjelasan kepada Jamson Lin, oleh karena itu dia mengatakan dia tidak kenal dengan Jamson Lin. Tommy yang ingin mereka mengusir Jamson Lin. Sebagai penjaga pintu, tentu saja mereka memahami pemikiran Tommy Yang. Omong kosong, mana mungkin bajingan itu tidak mengenaliku. Biarkan aku masuk, aku akan berhadapan langsung dengannya. Jamson Lin sangat marah. Selesai berbicara dia ingin menerobos masuk. Kedua penjaga pintu itu mendengus dengan dingin, dan langsung mendorong Jamson Lin. Tuan, kalau Anda masih seperti ini, aku akan memanggil satpam. Panggil saja, kamu pikir aku takut padamu. Jamson Lin. Pada saat ini, Yulianto Lin mendengus dan menarik kembali Jamson Lin yang sedang penuh marah. Anak muda, hari ini adalah ulang tahun ke-80 ayahku. Karena kelalaian adikku, 3 hari yang lalu, aku memberitahu semua tamu yang datang, pesta akan diselenggarakan di sini. Beberapa menit lagi mereka akan datang. Kalau mereka melihat, kami dihentikan di luar pintu. Pesta ulang tahun ayahku hari ini juga tidak bisa dirayakan lagi. Petik 2. Jadi, bisakah kamu membantuku memberitahu manajer yang untuk menyediakan satu ruang perjamuan untuk kami? Meskipun yang berdiri di depan mereka hanya ada dua penjaga pintu, nada bicara Yulianto Lin sangat sopan. Nada bicara Yulianto Lin langsung melunakkan sikap kedua penjaga pintu. Tuan Lin, kami akan berterus terang kepadamu,
bukannya kami tidak mau membantu memberitahu manajer Yang, tetapi meskipun sudah memberitahu manajer Yan, dia juga tidak bisa menyediakan ruang perjamuan untukmu. Petik 2. Karena hari ini Hotel Golden House kami dipesan oleh Direktur Wang. Kalau Direktur Wang tidak membuka mulut, tidak ada yang berani memberimu ruang perjamuan. Direktur Wang. Direktur Wang yang mana? Yulian Toulin mengerutkan kening. Meskipun Danau Nakaumi kecil, tapi karena tempat ini adalah pusat ekonomi China, jadi di sini ada banyak bos dan miliarder. Dan miliarder yang bermarga Wang juga banyak, jadi Yulian Toulin benar-benar tidak tahu Direktur Wang yang mana yang dimaksud penjaga pintu tadi. Zhongsheng Corporation tahu. Penjaga pintu tidak hanya berkata, tetapi malah bertanya. Zhongsheng Corporation. Mendengar kata-kata ini, Yulian Toulin langsung terkejut, bukanlah Zhongsheng Corporation adalah salah satu dari 500 perusahaan teratas dunia tempat Sabrina Lin bekerja. Sabrina Lin, apakah di Zhongsheng Corporation ada direktur bermarga Wang? Yulian Toulin berbalik dan bertanya. Ada. Sabrina Lin mengangguk, tetapi ekspresi wajahnya terlihat sedikit tidak wajar. Zhongsheng Corporation hanya memiliki satu direktur yang bermarga Wang, yaitu direktur yang dia kenalkan kepada Lin Xixia untuk kencan buta. Tetapi karena Morgan Chen dan Lin Xixia, saat ini hubungannya dengan Direktur Wang sangat tegang, dan bahkan bisa dikatakan musuh. Apakah kamu kenal dengan Direktur Wang ini? Yulian Toulin tidak memperhatikan ekspresi wajah Sabrina Lin yang tidak wajar, dan malah bertanya dengan penuh pengharapan. Kenal, tapi tidak akrab. Sabrina Lin terkekeh. Tidak akrab. Yulian Toulin mengerutkan kening. Apakah kamu bisa berbicara dengannya? Kalau bisa, katakan kepada Direktur Wang ini untuk memberikan satu lantai ruang perjamuan untuk kita. Hotel Golden House memiliki 5 lantai ruang perjamuan. Kalau Sabrina Lin kenal dengan Direktur Wang ini, memberikan satu lantai seharusnya tidak menjadi masalah. Kakak, aku khawatir ini tidak akan bisa, aku dan Direktur Wang memiliki sedikit percekcokan. Sabrina Lin berkata sambil tersenyum, sebenarnya saat ini antara dia dan Bobby Wang, tidak hanya sedang cekcok. Sekarang, Bobby Wang sudah mengusulkan kepada Dewan Direksi untuk memecatnya dari jabatan General Manager. Cekcok. Raut wajah Yulian Toulin langsung berubah menjadi murung. Mendengar kata-kata Sabrina Lin sepertinya sudah tidak mungkin. Tuan Lin, lebih baik Anda pergi ke hotel lain. Seharusnya masih sempat kalau Anda memesan sekarang, kata penjaga pintu. Ekspresi wajah Yulian Toulin terlihat murung selama beberapa saat. Kalau hanya keluarga Lin saja tidak apa-apa, tapi masalahnya masih banyak partner bisnis keluarga Lin. Orang-orang ini akan segera datang. Kalau tiba-tiba mengganti hotel pasti akan membuat orang-orang ini tidak senang dan membuat keluarga Lin kehilangan muka. Yulianto, ganti tempat saja, kata Yunardi Lin. Sebagai tokoh utama dalam pesta ulang tahun hari ini, tidak seharusnya dia khawatir tentang hal semacam ini. Tetapi kenyataan ada di depannya, dan dia tidak mungkin tidak mengatakan apa-apa. Baik, ayah. Yulian Toulin menjawab dengan penuh hormat, tetapi dia tetap merasa sedikit sedih. Melihat isi spanduk yang tergantung di luar Hotel Golden House, Bobby Wang membooking Hotel Golden House hari ini, juga untuk merayakan ulang tahun tetuanya. Episode 481. Kamu yang pergi. Sama-sama ingin merayakan ulang tahun sesepuh, tetapi keluarga mereka bahkan tidak bisa memasuki pintu Hotel Golden Horse. Kesenjangan semacam ini dimiliki oleh mereka generasi muda, dan sesepuh Yunardi Lin yang sedang merayakan ulang tahunnya tentu juga mengalaminya. Kenapa membiarkan kita pergi ke hotel lain? Kita sudah memesan ruang perjamuan dengan mereka, dan sekarang mereka mengaturkan ruang perjamuan yang dipesan oleh kita untuk orang lain, dan membiarkan kita memesan hotel sendiri. Bagaimana bisa ada kejadian seperti itu? Evelyn Lin menggerutu dengan tidak puas. Tapi tidak ada seorang pun di keluarga Lin yang berani setuju. Bagaimanapun juga situasinya lebih baik daripada yang lain. Bobby Wang adalah direktur Zhongsheng Corporation. Kekayaan bersihnya diperkirakan sekitar 1 miliar yuan. Sedangkan keluarga Lin hanyalah keluarga kecil yang sedang merenovasi diri. Seluruh bisnis keluarga paling hanya 2 hingga 300 juta yuan. Itu sama sekali tidak sebanding dengan Bobby Wang. Kak Lensi. Bagaimana jika kamu pergi bicara?
Melihat semua orang akan pergi, Kim Milin tiba-tiba berbicara. Melihat semua orang memandangnya, Kim Milin masih tidak mengubah ekspresi wajahnya. Bukankah Kak Lensi presiden dari KM Corporation? Jika dia menyatakan status dirinya, Direktur Wang seharusnya memberinya muka. Ya, mengapa kita lupa ini? Lensi sekarang adalah presiden dari KM Corporation. Dia tidak lebih buruk dari Direktur Wang dalam hal status. Leni Sasie juga berpura-pura setuju dengannya. Sebenarnya, dia tadi berencana untuk mengatakan ini. Tetapi dalam situasi itu, jika dia mengatakannya akan dicurigai ingin membalas dendam pada Len Xixia. Tapi sekarang Kim Milin membuka mulutnya terlebih dahulu, dan dia tidak memiliki kekhawatiran ketika dia mengatakan ini. Banyak kerabat keluarga Lin telah mengalihkan perhatian mereka ke Len Xixia. Memang, seperti yang dikatakan Leni Sasie, Len Xixia tidak lagi seperti dulu. Identitas Presiden KM Corporation tidak lebih buruk daripada Wakil Direktur Zhongcheng Corporation. Hanya Len Xixia yang paling cocok. Alangkah bagusnya jika Bobby Wang memberi muka pada Len Xixia. Jika tidak, maka yang malu hanya Len Xixia, sedangkan mereka tidak akan kehilangan. KM Corporation. Len Xi. Kamu sekarang presiden dari KM Corporation. Yunardilin memandang Len Xixia dengan heran. Ini adalah pertama kalinya ia berbicara dengan Len Xixia hari ini. Yah, kakek. Aku sekarang adalah presiden dari KM Corporation. Len Xixia mengangguk patuh. Bagus, bagus, bagus. Haha, kata Yunardilin dengan ekspresi senang, dan mengucapkan 3 kata baik berturut-turut, sebelum tertawa terbahak-bahak. Adegan ini dilihat oleh Ariela Tang dan Kim Milin dan keluarga junior Lin dengan cemburu. Tidak disangka setelah 3 tahun, Yunardilin masih begitu menyayangi Len Xixia. Setelah mendengar bahwa Len Xixia menjadi presiden KM Corporation, ia lebih senang daripada memenangkan lotre senilai 5 juta yuan. Yulianto, kita tidak rayakan di sini, mari kita ganti tempat. Yunardilin tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, baginya tidak penting untuk tinggal di sana. Yang penting adalah Len Xixia menjadi presiden KM Corporation. Adapun saran Leni Sasie dan Kim Milin untuk membiarkan Len Xixia pergi mencari Bobby Wang. Bagaimana mungkin dia tidak melihat pemikiran dari keduanya di usianya? Keduanya meminta Len Xixia untuk menemui Bobby Wang. Terlihat seperti demi perayaan ulang tahunnya. Tetapi pada kenyataannya takutnya hanya demi mempermalukan Len Xixia. Kakek. Atau aku coba pergi berbicara dengannya. Len Xixia melirik Yunardilin dengan ragu dan berkata, para tamu keluarga Lin telah datang satu demi satu. Jika mereka diminta untuk mengubah tempat pada saat ini, mereka pasti akan tidak puas dan bahkan membuat Yunardilin malu. Dia tidak ingin Yunardilin kehilangan muka. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu takut akan rasa malu kakek? Yunardilin tersenyum ramah dan berkata, Len Xi. Kakek berusia 80 tahun, dan setengah tubuhku sudah termakamkan di tanah, tidak masalah apakah malu atau tidak. Tapi, Len Xixia masih agak galau. Yunardilin mungkin tidak peduli, tetapi sebagai junior, dia tidak bisa tidak peduli. Dia tidak ingin Yunardilin memiliki ulang tahun terakhirnya yang dikritik. Bukan apa-apa, ayo pergi. Yunardilin menyela Len Xixia sambil tersenyum. Pada saat ini, Sabrina Lin juga menggema. Len Xi, lebih baik dengarkan kata-kata kakek. Kita ganti tempat. Direktur Wang yang memesan seluruh hotel Golden Horse pernah kamu temui terakhir kali. Jika kamu berbicara dengannya, dia belum tentu akan memberimu muka. Aku kenal. Len Xixia terkejut, dan langsung teringat kencan buta terakhir. Ternyata itu Bobby Wang. Tidak heran Sabrina Lin mengatakan ada masalah dengannya. Meskipun keduanya tidak mengatakan apa-apa, semua orang di keluarga Lin bisa tahu banyak melalui ekspresi mereka. Jelas sekali sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi antara Sabrina Lin, Len Xixia dan Direktur Wang. Dengan rasa tidak suka ini, jika Len Xixia pergi menemui Direktur Wang, tentu saja akan menjadi pembicaraan kosong. Ayo pergi. Leni Sasie dan Kim Milin sedikit kecewa. Pada saat ini, mereka bahkan menyalahkan Sabrina Lin. Jika Sabrina Lin tidak berbicara terlalu banyak, mereka masih bisa menonton Len Xixia membodohi dirinya sendiri. Tetapi Sabrina Lin justru mengingatkan sesuatu. Tunggu.
Tepat ketika semua orang akan pergi, sebuah suara yang sangat mengejutkan semua orang terdengar. Biarkan aku pergi bicara. Morgan Chen berdiri maju dengan tenang. Semua orang tampak terkejut. Kamu yang pergi. Kim Ilin mengerutkan kening. Kakak ipar, apakah bisa kamu pergi? Apakah kamu kenal Direktur Wang? Nasib, pernah bertemu sekali, kata Morgan Chen ringan. Terakhir kali di Red Lea Fest Clubhouse dia bertemu Bobby Wang, dan bahkan mempermalukan Bobby Wang di depan beberapa orang. Pernah bertemu sekali. Hanya pernah bertemu sekali akan membuat orang mendengarkan kamu. Lenisa Xie mendengus sinis. Dia belum melihat Morgan Chen dengan pandangan menghargai sejak dia masuk, tetapi tidak disangka sekarang Morgan Chen melompat keluar sendiri. Begitu dia melompat keluar, dia mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal. Betul kakak ipar. Direktur Wang adalah seorang miliarder dengan kekayaan miliaran, memiliki banyak jodoh pertemuan sekali dengan orang lain. Tetapi tidak semua orang bisa membuat lawan pihak mengingatnya. Kim Ilin berkata dengan tenang. Kata-katanya di awal tampaknya menasihati Morgan Chen untuk tidak mencari masalah sendiri, tetapi sebenarnya sedang mengejek Morgan Chen yang tidak tahu kemampuan diri. Bagaimana kamu tahu bahwa dia tidak akan mengingatku? Morgan Chen tersenyum tipis, dia tidak bisa menjamin hal lain. Tetapi dalam hal kesan Bobby Wang tentang dia, dia benar-benar dapat menjamin bahwa Bobby Wang masih mengingatnya, dan dia ingin sekali melihatnya lagi. Lensi, apakah ini pria yang dipilih Kendro untukmu? Pada saat ini, Yunardilin menyipitkan matanya dan berbicara. Faktanya, dia telah memperhatikan Morgan Chen sejak dia pertama kali bertemu Morgan Chen, tapi sayangnya Morgan Chen seperti orang yang tak terlihat dengan keberadaan yang sangat rendah. Dari memasuki gerbang keluarga Lin sampai sekarang, dia terus mengamati Morgan Chen, tetapi dia belum mendapatkan hasil. Sekarang Morgan Chen tiba-tiba keluar. Kakek, ini Morgan Chen. Tanpa menunggu perkenalan Lensi Xia, Morgan Chen berdiri sambil tersenyum. Dia membungkuk sedikit dan berkata dengan hormat. Menantu cucu perempuan Morgan Chen mendoakan kakek memiliki berkah bagaikan pohon cemara di Laut Cina Timur, dan berumur lebih panjang daripada pinus di Gunung Selatan. Doamu sudah kuterima. Yunardilin sedikit menganggukkan kepala dan segera berkata, kamu bilang ingin mengambil satu lantai aula perjamuan dari Bobby Wang. Berapa persen keberhasilannya? Bersambung. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.